anam. Khairul anam adalah sebaik-baiknya manusia. Nama ini Rambai Badong Tuana kelak khairul anam menjadi manusia terbaik. Amin. Menjadi orang terbaik. Menjadi pemimpin terbaik. Suri teladan terbaik. Ini bagian daripada doa dari kedua orang tuanya. Khairul anam. Aina warawali ngara samarana makalai bide. Nawarawai lau arti namanya. Acara malam hari ini adalah acara hitanan. Ranggahi memada akasengatina do umma bahwa terjadi dalam sejarah wara ando sunnah anadu. Ustaz Taufan mata sampaikan semalam Rasulana labaha dalam sejarah tuh. Makasih. Dalam sejarah. Tapi jauh daripada itu ibu bapak sekalian, wara sejarah mawara di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Baca dengan data sejarah. Warawaliku kisah yang terjadi dari zamannya Nabi Adam alaihissalam. Tetapi rabat demena pendaita. Kisah serambagaina khitanan. Kisah serambagaina sunnah. Ederu rendak dikaina pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim umurna waru purumba'a ompodena sunnah. Dan dikatakan dalam sejarah Rasulna gaina watikanina malela, watikanina laser, watikanina mila, watikanina pisau, rakanina kampak atau ponggok, saudara-saudara sekalian. Pala ayana jam bayangin, une begon na iwinten akan diseponggo. Ayana kawara. Ita doho. Laungoho ta oma. Kira-kira ponggo di ru'u haju berarti na air bune. Au nama na haju. Na ha kanipo au mana haju kiro. Kalau tiganya ini kori kalau akege kiro mada koro gitu. Ibu bapak sekalian, yang ada dalam bayangan kita adalah bagaimana Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun lalu disunat menggunakan kampak, lalu mereka disunat secara rame-rame. Maka inilah pertama kali dalam sejarah mandadi tentang ajaran khitan ini. Pala zaman ake zaman daita mbui poto to impoki apa sih? To impiki. Dalam fikih sunnah, masalah sunnah kata doa, mabau warakai sunnah, mabau warakai hitan. Dalam ilmu sejarah terjadi pada zamannya Nabi Ibrahim. Lalu diamalkan sama baginda Rasul. Karawi bandaita sampai ainain ake. Lainam puana orang Islam orang khitan. Sampai dodo Kristen sekalipun. Dodo kafir sekalipun. Nawa'u menara sunnah. Mabau karena sunnah ada kebersihan di dalamnya. Hingga mendaita. Awu mingarana. Hurina. Ndak kira mau ceramah sunnah, mesti nggak sampu. Hingga mendaita hurina. Warohumu ta'adin ka. Kotor. Di kompe volana. Mesti nggak sampu.
Ngomong punya kebenar cerangga ini deh. Kisah yang krimatik teringat waktu pun. Zaman beta toin atau roy. Kotor kita punya kemaluan tuh. Ada kotoran di dalamnya. Begitu kita hitam, kita hilangkan bagian daging yang menutupi. Ayo jangan naik ipi nih. Volana kayaknya. Ini kan naik ipi. Volana kayaknya. Kena balik alin ketutan anak. Ibu bapak sekalian. Dalam ilmu kesehatan, ini menjamin kesehatan orang ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Dan yang kedua, di samping ada unsur kesehatannya domitan ke, bahkan kalau berhubungan badan, losa deka, tahu nakan deh? Ini kan enak ulah itu untuk menikmati hubungan badan. Ini pengajian umur di atas rata-rata. Untuk menikmati kalau hubungan badan suami istri. Terbuka bagian helmnya. Mere helm. Terbuka bagian helmnya bagi laki-laki. Itu untuk menikmati saat laki-laki sama suami berhubungan badan. Maka kalau kaina begitu terbuka helmnya, maka kalau daita teri wati wara mentangga. Ede kedua teri ide kade mesti kerehe tolu kali. Losana. Kerehe tolu kali. Kalau enggak sambil piu. Haju ke ada nih. Piu. Itu hebatnya Islam, ibu bapak sekalian. Edere do mone. Jadi iya nak boleh balik sih. Pewe minang ay. Bunga teri. Terjadi pada zaman baginda Rasul. Saat baginda Rasul lagi lewat di hadapan kuburan, Rasulullah mendapatkan rintihan orang yang ada di dalam kuburan. Orang rada menangi orang, saudara-saudara sekalian. Lalu baginda Rasul di Medina, sahabat Nabi yang lain ikut berlanjut. Lalu baginda Rasul lehana pelopak korma ditancapkan di atas kuburan tersebut, disaksikan oleh para sahabatnya. Ya Rasul, ada apakah gerangan? Aderadei warado materi pala wati wacana. Disiksa saudara-saudara sekalian. Aderadei dari ina wati wacana. Kalau yang wati saja ada hukumannya dari Allah. Ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau helmnya belum terbuka, dia kencing, dia keluar air kencingnya, lalu ada yang tangga di situ, nggak bersih dia, sama hukumnya. Sama hukumnya. Maka dibutuhkan 3 dekade kerehe tolu kali. Sambil piu. Barang peti lau misalnya. Piu bang, air peti. Ceramah di atas rata-rata ini. Tinggal sampu ndet romo untuk sama masalah kita. Ibu bapak sekalian. Ederelu domone. Bagaimana kita buat dosiwe? Rubah dosiwe juga sama. Ada yang dihilangkan bagian ujung terkecilnya. Ada bagian ujungnya. Velona. Nah. Maka itu harus dihilangkan bagian atasnya. Kita buktikan bagaimana hebatnya Islam.
bagaimana ajaran Islam saudara-saudara. Aku manfaatnya bagi dosiwe kan. Dompo sutui bagian velo na tese satu supaya nikmat berhubungan badan pala ayana hilangin semua. Sutui itu saudara. Yang kedua, wati si dompo sutui na piade dalam ilmu kesehatan dosiwe menede hiversek. Islam tuh. Hiversek, aku hiversek deh. Ay masih diraho, ay marahi raho, ay mengadi raho. Sunahin may tulog kami. Raho, may rahi-rahi. Lama-lama mabde mempeke rahi. Maka Islam datang, saudara-saudara sekalian, membawa ajaran yang mulia, membawa syariat yang mulia. Ada maqasidus syariah, maksud dan tujuan syariat diturunkan Allah sampai urusan khitan, saudara-saudara, diperhatikan. Ibu bapak sekalian, anaknya merupakan ini benar-benar itu. Ngahi karo'a zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa iwal banin. Zuyyina telah dihiasi linnasi buat manusia hubbu cinta, senang, meci untuk perempuan dan anak-anak. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minat nisa'i wal banin. Hiasan dari Allah. Sama penakin perempuan. Dia ipi cara oka. Iya. Walaupun sahe gede perempuan, dia tahu dia oka gede deh. Tahu ele sumber rasa tolong ini. Ibu bapak sekalian. Zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banin. Telah dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dari minat mawaragi. Wara rasa cinta, wara rasa keinginan. Dirubat dosiwe domone ngori ede wal banin anak-anak. Rasa cinta pasti ada pada makhluk. Lanjut dong. Nah, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Oh, begitulah kata. Tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak begitu pepatah. Cocok ini. Dulu orang minat. Dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ada rasa cinta kepada lawan jenis. Dari hasil percintaan antara rahilawi lahirlah khairul anam. Ini juga bagian daripada cinta. Ini buah daripada cinta. Buat apa ada orang yang nikah tapi nggak dapat anak? Itu cinta belum berbuah. Mau sentika fuah juat tiwara buana. Nguda tofoona erindi wati wara buana. Hanya meneduhkan orang. Buat cinta belum kelihatan. Makanya berapa banyak orang yang cari anak dalam pernikahannya. Nikah sambaa anak wati pewarana. Laudo wati edeng haibadu wati luamro. Nikah dua mbak aruti wara anak. Laut ta'aka wati luamro. Kombi membonggi ini. Macam-macam julukan orang. Nikah tolong mbak wara anak. Kadang-kadang waktu nikah nama orang-orang anak-anak. Ada nggak di sini?
Naik. Naik. Ibu bapak sekalian, ini anak merupakan buah cinta, saudara-saudara sekalian. Ini merupakan buah sayang, maka kahitokah anak itu adalah buah hati, belahan jantung. Karena buat apa cinta terlalu lama kalau nggak ada buahnya? Dapat seorang anak ada buah cintanya. Terkadang begitu anak kita sakit, kita nangis. Karena itu hasil percintaan kita. Begitu anak kita pergi keluar kota, meninggalkan kita, kita nangis. Itu buah hati, belahan jantung. Ada anak kita dipanggil Allah, pergi selama-lamanya, merintih kita menangis. Itulah buah cinta. Maka alhamdulillah munculnya khairul anam ini buah cinta dari kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Mandage anak tulung patipi todo kanggilan. Tulung dari istri yang pertama. Dari istri yang pertama. Masramba kain amone, magatwa kain asiwe, magatulog kain amone, aking upawaling siwe. 3, malu mo ustad, kanitembe jauh. Semporo hanta. Semporo hanta. Alam kanitembe, ustad, kone langkahin doang sih, lampang dakian, lo kata ilokon deh. Para ustad hari, ayang ngayon dede masalah dede. Ngahido mentoy na tumba rezeki daloy. Mada menyampaikan di mana-mana bahwa dorupe akarasan Mada mau ceramah di Jakarta, komunitas orang-orang Bima. Mada sampaikan bahwa dorupe gatumba anak-anak bangga kaiku. Sanggini deka anak-anak kaiku sanggini. Tolong kita tuh. Tapi harus banyak anak, banyak rezeki. Sebagai ilustrasi. Ini hadis ya. Faman aradal ghina fatazawwaj. Siapa orang yang ingin kaya maka nikahlah. Ustadz hello selama ini wara rezeki daina. Rangahana rezeki daina. Rakanina rezeki daina. Ranono na rezeki daina. Almawarasatake rezeki daina. Baru satu orang. Ompot sebuah do. Begitu ada laki-laki menikahi seorang wanita, maka dalam satu rumah berdiri 2 orang, wa'an rezeki masing-masing. Faman aradal ghina fatazawwaj. Kalau ingin kaya, nikah. Do siwe barangkali masih seorang diri dia di sana. Barangkali dia sedang termenung-menunggu siapa yang hendak melamarku. Jauh dia di sana. Barangkali dia makan rezeki sendiri. Menanti lamaran dari seorang laki-laki pujaan hati. Terkadang hanya lewat WA, video call, kapan kau menghampiriku? Rezeki dia sendiri. Begitu terjadi ijab kabul, hidup bersatu dalam rumah tangga, bawa rezeki masing-masing. Bagaimana enggak kaya itu? Pasti terwaran. Hidup dalam satu rumah tangga 2 orang. Tahu walina anak. Lahirnya anak itu rezekinya. Ngai Qur'an. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Kamilah kata Allah yang beri rezeki kepada anakmu dan kepada kamu. Waradom dahu tumba anak. Ngai dom toyin ro tumba anak tumba rezeki. Ingo wara dom toyin de mantawana senggini paling senggini luang gini. Ngai emena tumba anak. Tumba anak tumba rezeki. Wara boleh ngamada. Anak na 5 ro. Ngahi vein rahi
Ndai anak 5 ru. Ne eta kani kabede. Aina yang guys ya. Dari bener ko cara setiap baang dari anak 5. Losa wali. Dia barang kaya rahinde. Takani mendete ni. Bungkus kaya Allah binaran ini. Hah? Bungkus. Pengarang tidak. Kondom. Itulah istilah. Disepakatikan nih kondom sudah ada. 5 bulan kemudian, oe lalu, ini oe. Nah, kombing ganta madang rahi, mati, masuk angin naik. Lalu ke rumah sakit, periksa sama dokter. Alhamdulillah ibu hamil, irai, guys. Bawa naik ke loko madagi sementara, rahim ada, rekap pun kani mendidih. Ede parlau naka rahi yang ledo termadakin ay loko go baulogan ay loko madagin mada ita kani melede iyo rekani ni palar dompom na ujung kondom de lengi belah ake tahu acara hitam ini acara cerita mati cerita sunnah itu baik. Tapi itulah ajaran Islam harus dihela. Ibu bapak sekalian, maka orang yang hidup dalam dunia ini dikasih anugerah cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Meci mena angina. Dari hasil meci angin ada buah hati, ada belahan jantung, ada seorang anak. Anak merupakan anugerah dari Allah. Anak merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita punya anak. Itulah generasi kita melahirkan generasi yang soleh dan solehah. Jangan sampai melahirkan generasi yang membawa mafsadat di muka bumi ini. Waraku daun toina. Anak sempurna. Kita cerita bukti kalau banyak anak banyak rezeki. Anak sempurun dulu. Sempuru anak ke waram jadi dokter, waram jadi pengusaha, waram jadi kepala desa, waram jadi pejabat, polisi, tentara, kiai, serah anak sukses. Anaknya setiap hura, laustor aka inan gak, sebuah do 1 juta, ake inai 1 juta, mai wali, ake ina 1 juta. Serahan anak setiap hura, laustor aka inana 1 juta, berarti sempuru arakan piti 10 juta lu ada kamar inani patena pintu irahi mak bau wali wai tino ada merakam piti 10 juta seuranya soro ante umada ndawi anak 10 tuh coba kalau 20 tuh tapi 20 juta seuranya gitu. Terbukti kan banyak anak banyak rezeki. Konsep itu terbukti. Banyak anak banyak rezeki. Maka lahir generasi-generasi naida. Wara generasi-generasi naida yang akan melanjutkan perjuangan kedua orang tuanya, melanjutkan perjuangan kakeknya, melanjutkan perjuangan buyutnya, melanjutkan perjuangan neneknya, melanjutkan perjuangan sanak familinya, melanjutkan perjuangan para ulama di kampung Naida. Maka Naida punya kewajiban kita harus melahirkan generasi yang membawa maslahat buat kampung halaman kita, saudara. Ulama kita telah dipanggil oleh Allah. Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hakim Ahmad telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paku bumi Indonesia, itu paku bumi Bima, saudara, itu paku bumi Langgutu, itu paku bumi Rupe dan sekitarnya. Beliau telah dipanggil oleh Allah kehilangan, maka kata Nabi, Allah mengangkat ilmu, mewafatkan para ulama. Nggak lama kemarin, ulama sepuh kita, Masya Allah, Kiai Haji
Abdul Muthalib Ali telah dipanggil oleh Allah. Siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan dakwah ini? Para menghita kadai kan deh. Tinggal laus tolo tuh ide deh. Coba lihat mengaji naik pede. Makanya para ustadz umurnya panjang. Aina mandi ulu ustadz ini mesti umurnya panjang-panjang. Dia mandi ulus ustadz roh ilahi. Malu menggahingga orang kaya mati orang miskin. Raja-raja, rakyat biasa, kepala dusun, kepala desa, ketua RT, Pak Ustadz, kentok mati-mati. Dan mati ulus dia coba lagi mati ngaji terus, coba menceramah terus, coba membembitah terus, coba mengaji terus, mati terus turut doa lagi, coba mengaji nih diri. Makanya Bang Idham umurnya panjang. Ustadz Khalid umurnya panjang. Ustadz umurnya panjang. Dan semua umurnya panjang. Saya juga umurnya panjang. Supaya apa saudara-saudara sekalian? Supaya kebaikan ini kita wariskan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kampor porondaida rusak oleh generasi yang rusak akhlaknya juga. Maka kita punya kewajiban mengajarkan anak-anak kita untuk belajar Al-Quran, belajar agama, mendidik. Maka mulailah dari suami istri terlebih dahulu. Mulai dari rahim, mulai dari wei. Dari mana mulainya? Dari mulai berhubungan badan. Biarin, ayo duduk nak, duduk nak. Duduk. Ini semoga menjadi anak-anak soleha ini ya. Doa. Ibu bapak sekalian, mulai saat berhubungan badan waraku tata carana. Maka dalam salah satu kisah, waragu dua buah iblis. Wara iblis yang tukang menggoda orang kafir, wara iblis yang tukang menggoda orang-orang Islam. Iblis yang tukang menggoda orang kafir ke naempore. Nae dese dunde empore. Sementara iblis yang tukang menggoda orang kafir ke to impeke mango mori wali. Kayak atlet antara tulang dan kulit. Siap dohong edan angin dalam satu kantor. Kalau mau sama-sama pegawai PNS dohong edan angin. Pegawai negeri setan PNS. Edan angin dohong. Enggak hilang lo iblis yang tukang menggoda orang kafir ke. Cina basim peke kayak gomi ke. Mau dem peke kayak naho. Nahu dia ditugaskan untuk menggoda orang Islam. Orang Islam neenangaha. Nahu wakil wangaha. Saya baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wakil wangaha batu iblis ede. Orang Islam neenanono dia baca bismillah. Bismillah racun. Nahu tilo wangaha. Ngahi mantap banget ceramah, oke? Ompet lagi dengan do iblis mantap lah. Da iblis berbang robe kayak tahu li. Nah, dan cara lawan kayak komandan. Ibu bapak sekalian, begitu orang Islam mau tidur, lalu ada kamar kasurnya mana AC. Dia punya AC, kalian si AC, cara pusing AC kamarnya, kasurnya empuk. Mereka masuk ke dalam kamarnya tidur, mereka baca doa, Bismika Allahumma, ahya bismika, amut.
Nawati marug la asyatuhu. Edam penuh marug ari kingin cai masuk angin. Dikerok lah saya. Ngahi. Pada saat orang Islam suami istri hubungan badan saudara-saudara diceritakan dalam kisah ini, mereka baca doa. Begitu sang suami masuk dari luar menuju ke kamar bagian dalamnya, di dalamnya sudah ada seorang istri yang sudah tertidur, yang siap menerima siraman daripada sang suami, menerima dengan cinta, didatangin dengan cinta. Akhirnya mereka mau berhubungan badan suami istri orang Islam ini, baca menana doa. Aku doana itu selamat itu doa itu no tutu lo tutu dae. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima razaqtana. Suami istri dari kalangan umat Islam baca doa itu, watilwa bantu manahu ngai iblis ke dia sendoo para manahu ni ede para mai kono ifela manahu ngai. Ngahi lalo iblis yang tukang menggoda orang kafir ke untung bala naho ditugaskan untuk menggoda orang kafir. Orang kafir mau makan, saya ikut makan. Kenapa? Orang kafir kan nggak baca apa-apa. Orang kafir nena ngomong batu mau do kafir wati baca na au. Orang kafir nena maru laun ada kamarna kalian asana empuk kasurna na maru lo sedo mau sedo wati baca na au. Saat orang kafir berhubungan badan suami istri, saya ikut nanam saham. Kenapa? Orang kafir nggak baca apa-apa. Alhamdulillah turun hujan. Ibu bapak sekalian, edehu cara pertama kali kalau berhubungan badan itu baca podok, minimal baca bismillah. Akhirnya ngahimo langsung lalu itu ngaranna BCL, buka langsung celup, bahaya itu. Yang kedua, begitu istri tersebut na elokona ibu bapak sekalian, begitu itu istri kita na elokona dari hasil hubungan cinta suami istri, hamil sang istrinya, disayang-sayang sama suaminya. Pada saat itu istri jangan sampai disakiti. Kenapa? Akan imbas janin yang ada di dalam kandungannya. Kalau suami menyakiti istrinya, tidak menyayangi orang yang ada di dalam kandungannya, maka transfer energi kotor dari suaminya masuk ke dalam diri istrinya, nembus dalam janinnya, tumbuh dia dalam kandungannya, ada unsur energi negatifnya. Maka harus apa? Doa sarere wialokona sambil sholawat kepada baginda Rasul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawat kepada baginda Rasul, mohon syafaatnya, mohon tabaruknya, ngaklam berkah, tawasul kita kepada baginda Rasul. Tradisi-tradisi kita, waradoa upawura, waradoa piduwura, itu juga bentuk mendoakan agar anak tumbuh dalam janinnya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dalam tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di kampung-kampung dari temawaran toina, waradoa upawura, waradoa piduwura, dibacakan ayat-ayat Al-Quran sambil serere via lokovei, serere pelokona, ayat serere via babubokin, bahaya nanti. Malam minta lagi, minta lagi. Lalu ibunya sholat, suaminya sholat, berdoa kepada Allah
Maka dalam rumah tangga selama anak-anak tersebut ada dalam rahim istrinya, tumbuh dengan cinta, tumbuh dengan kebaikan, lahir dia. Ngana weindaita, losa anak, diadzankan di telinga kanan, diikomakan di telinga kiri. Dalam rangka apa? Suara-suara pertama kali kedeeba akan daita. Edarungarana suara-suara takbir, suara-suara tauhid, suara-suara tahmid, menancapkan suara-suara kebaikan yang ada dalam anak-anak kita. Lalu setelah itu dia besar. Ada yang 7 hari diadakan akikah. Ada 14 hari diadakan akikah. Sambele yang be na 2 buah se namone se. Be 2 buah na siwe sembe sebuah. Dompo via honggona. Ditimbang honggona. Sedekah di dou. Selawat kepada baginda Rasul. Itu bentuk kita mohon kepada Allah lewat baginda Rasul agar anak tersebut anak soleh dan soleha. Besar dia. Disusukan oleh ibunya 2 tahun. Baca Pak Ustaz Hali akan deh. Ayat Al-Qur'annya 2 tahun secara sempurna disusukan. Ibu yang menyusui anaknya selama 24 dodohe, maka ibu menyusui anaknya dengan cinta juga. Dan yang luar biasa, ibu tersebut saat menyusui anaknya, Masya Allah, nangi anak jam 1 malam, nangi anak jam 12 malam, ina nangge petuuna, ama nangge pemaruna, tapi ina bunga maruna tu susuna anak, ama namboy pemaruna, kadang-kadang ama na tu ketua aligu ini kan, ewa iya tu nangi anam ngangain, yang gue bararahi kemutu ya susul anak. Coba lihat saudara-saudara sekalian, selama 2 tahun, lalu anak tersebut dikhitan seperti ini. Didaftarkan sekolah, lau aka guru ngaji, lau tanah ngaji, lau tanah baca Al-Quran. Alhamdulillah, di desa Rupe ini ada 1 rumah Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran di rumah anak-anak daita. Edaku aona, lawa apo anak-anak daita ka guru-guru ngaji, wati salawat taiba daita. Wati salawat taiba amanah. Inana, lawa apa ke guru ngaji, lawa apa ke ustaz, dia diajarkan ngaji, dikenalkan huruf-huruf Al-Quran, ake warang metode cara cepat baca Al-Quran, entoina warang metode ikro, zaman ake warak 2 wura luar baca Quran, warak 5 wura luar baca Quran, warak sembah luar baca Quran, bahkan warak pesantren dosila aka jawab barat sembah luar hafal 30 juz. Metodenya sudah sangat canggih. Paling zaman toinan daita ngaji ngeja. Alif SMS bari naka a, alif awam se bari naka i, alif mboko se bari naka a, i, u, ntoina. Ba SMS bari naka ba awam se bari naka bi, ba mboko se bari naka bu, ba bi bu, ntoi lama. Alif awam se bari naka i, non SMS bari nakana, mim mboko se bari nakamu, inamu, ntoina. Alif SMS bari naka, mim SMS bari nakama, mim mboko
ko sebarina kamu amamu. Gain SMS sebarina kamu mim awam sebarina kami bambo ko sebarina kamu nun SMS sebarina kana ngomi bona entoina. Sekarang warang metode cara roti baca Qur'an wara guruna pala ingat gaji jago guru mata ngaji deh. Akhirnya ngahimu sama rongko dua bungku lau colang ngaji ngahimu ngutang baru hura. Kapok ustad ngajar ngaji empeke wali ustad. Neveli pongi te ora piti. Neveli rongko te bar cola. Akhirnya ustad guru ngaji ede tuntina surat Eruba amma andum tanak ngaji akasia. Para tuntin kan itu buah huruf. Anai mayo. Iyo te guru. Akia wara surat ruwa amamu. Karonga badai amam. Tuntim guru na tolong buah huruf. Huruf ba, huruf ya, lalu huruf ro. Amai ngai anamori. Ake wara surat dari guru mada. Surat awali. Ngayaman. Ake baca bro. Aman loa. Walaupun dohon niki-niki serangin tuh ninggi peluang ngaji. Aus anak henggam siya. Ba SMS bari nakaba. Ya SMS bari nakaya. Ro SMS bari nakaro. Ba ya ro. Oh. Nah, kalau itu colak apalagi ngisi ya. Ide beraman lagi enggak ngatu. Mai kamu balas surat ustaz kemudian ngisi. Tuntim balim sia tolong bah huruf sod, huruf ba, huruf ro akan be guru mu anak. Dia berembaina guru na. Guru ake wara amplop rambai ama madagi ngai guru na alhamdulillah barato ibu isi naik. Pala henggam siya wati warpiti tolong bah huruf wali tiom siya sok SMS bari naka sok ba SMS bari naka ba ro ina sobaro pala sambar naka baru hura ngai guru ede para guru nake balas wali ngaran bakese tapem balas-balasan surat aki ngai guru tuntil sambil tolong bah huruf ba dan ro awede tiba deh kan ba labaro bam dua buah bu bam dua buah akhirnya amai warawali balasan di guru madage nah iya naon lagi ini ngiaman hinggam sia ba amboko sebari nakabu ba SMS sebari nakaba ro SMS sebari nakaro bubar pengajian tuh gara-gara wati colana sebulan 5.000 pada rongko senai amalat cumpuk 2 bungku jangan sampai Ustaz Halik bubar tuh pengajian. Ibu bapak sekalian ide penting kene ngaji di anak-anak baik yang luar biasa membawa ke ngaji ngai hadis Nabi ka wa may yaqra'ul qur'ana wa amila bima fihi cau-cau membaca qira'a karawina ancor kau ke qira'a wi pakin ancorkan tak ke qira'a maka dalam hadis ini adalah albasallahu tanjan walidayhi yaumil qiyamah maka kedua orang tuanya ade hari kiamat pede mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala. Loa anan baita baca qiraah. Loa anan ngaji. Ndai tawara aderade, ndai tawara di alam akhirat, ndai tawara di alam barzah, anan baita bacaan Al-Fatihah, anan baita bacaan Al-Baqarah, anan baita bacaan surat Yasin, anan baita bacaan surat Al-Kahfi, transfer pahala, kuburan kita bercahaya,
cahayanya mengalahkan cahaya matahari dunia, saudara. Ente kok penting kayaknya. Kalau anak kau ngaji. Lampang jangan kan ngaji. Ustaz Holik. Ngaji di mana-mana, baca Quran. Tidak hanya pribadinya raka ini pahala. Tidak hanya kamporon-poron anak mereka waradom mula baca Quran. Kone do mentuan adera de do hoy neraka kayak pahala bercahaya kuburannya. Itulah mahalnya kalau kita anak bisa baca Al-Quran. Maka beruntung ndaita membawa para anak meluah baca Quran. Kalau masih ada yang belum bisa baca Al-Quran, anak-anak ndaita lawa atau ibu akan guru ngaji. Palaco, cola, masalah bahasa Inggris cola, lao tanam kalai cola, tanah baca Quran gratis, ya Allah. Ingo nang gratis Ustaz. Para boleh ngamada diundang ceramah sama orang. Diundang ceramah, nggak itu mengundang anak. Ikhlas, Ustaz ikhlas ya, iya ikhlas. Ustaz dewaan oto, lau isi bensin, nggak isi ya, bu 100, isi bensin 100 nih, colah ikhlas bu ya, ya. Dong hendak jagai, dan iya tuh mengundang mata, kan ikhlas wali di mata. Berarti ikhlas wali akan hitang isi bensin gini gitu. Ayo, Al-Quran. Jangan takut mengeluarkan uang untuk Al-Quran buat anak-anak kita, saudara-saudara. Jangan takut, itu modal kita. Sedih kita kalau ada anak yang terlibat narkoba. Sedih kalau ada anak yang terlibat minuman keras. Sedih kalau ada anak terlibat perzinahan, saudara. Sedih kampung-kampung kita. Sedih generasi kita. Kalau ada anak yang terlibat maksiat, yang durhaka. Tidak hanya 1-2 orang kampung ini bisa kotor, saudara-saudara sekalian. Pentingnya Al-Quran. Sedih kita. Oleh karena itu, generasi-generasi yang baik yang kita butuhkan, saudara-saudara sekalian, lewat pendidikan Al-Quran. Tugas kita hanya mendidik, tugas kita hanya mengajarkan. Yang namanya hidayah hanya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak Al-Quran kan? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Hidayah itu urusan Allah. Kita mada cuman memberikan peringatan, menasihati di antara sesama. Semoga nasihatnya ini sampai kepada kita dan insya Allah generasi kita generasi yang soleh dan soleha.